Minggu 10 April 2022 merupakan Minggu Palma. Wartaan Injil diambil dari Injil Lukas. Permenunganku terarah pada peristiwa pengadilan Pilatus dan Herodes sebagaimana diceritakan oleh Lukas. Ada 3 pengadilan terhadap Yesus. Pertama, Mahkamah Agama. Yesus diadili dengan tuduhan sebagai Mesias dan Anak Allah. Pengadilan kedua di hadapan Pilatus. Di hadapan Pilatus, Yesus dikenai tuduhan sebagai raja Yahudi dan melarang orang untuk membayar pajak kepada Kaisar Romawi. Dengan kata lain, Yesus dituduh sebagai pemberontak yang dapat dijatuhi hukuman mati. Pengadilan ketiga di hadapan Herodes Raja Galilea. Dengan mengenakan jubahnya pada Yesus, Herodes menyatakan Yesus sebagai raja, sebagaimana dituduhkan orang banyak kepada Yesus. Dari Herodes, Yesus dibawa kembali kepada Pilatus. Di sini, Yesus sekali lagi dinyatakan tidak bersalah. Lukas menulis, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Pilatus kalah dengan massa. Yesus ditukar dengan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan. Memasuki masa Prapaskah hingga Minggu Palma, umat manusia dikejutkan dengan serangan Rusia terhadap Ukraina. Bagaimanapun orang berusaha membenarkan atas apa yang terjadi ini, kenyataan bahwa banyak korban nyawa dari kedua pihak yang berperang tidak dapat disangkal. Jutaan orang mengungsi, kehilangan harta bendanya tidak dapat disangkal. Orang bagaimanapun juga tidak dapat membenarkan kehancuran hidup umat manusia. Kesan kuatku, apa yang terjadi ini menampakkan peristiwa yang sebagaimana diceritakan oleh Lukas. Pengadilan kepada Yesus merupakan realita hidup umat manusia yang menempatkan manusia pada ketidakadilan. Pengadilan terhadap Yesus merupakan realita hidup umat manusia yang menghancurkan dirinya sendiri. Lebih dari itu, pengadilan terhadap Yesus merupakan pengadilan terhadap Allah. Dari ketiga pengadilan yang dijalani Yesus, hanya di Mahkamah Agamalah Yesus dinyatakan bersalah. Meski tetap kelihatan kontroversial, vonis mati telah diterima Yesus dari Mahkamah Agama. Pengadilan Pilatus dan Herodes tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Bagaimana konspirasi yang ada pada akhirnya membuat Yesus harus menjalani hukuman mati dengan disalibkan. Wilayah Palestina waktu itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Hukum yang berlaku adalah hukum Kekaisaran Romawi. Demikian pula tata pemerintahan dan tata administrasinya. Oleh karena itu, tatanan sosial masyarakat Yahudi yang asali seperti penampakan pengadilan Herodes dan Mahkamah Agama harus tunduk pada tatanan Kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, meskipun menjatuhkan vonis mati pada Yesus, tetapi Mahkamah Agama tidak dapat mengeksekusinya. Menarik diperhatikan, eksekusi terhadap Yesus terjadi dalam tata peradilan dan hukum Kekaisaran Romawi. Ini terjadi karena desakan massa terhadap Pilatus. Aku berpikir mungkin Pilatus memilih mengikuti kehendak massa
daripada harus bertanggung jawab atas kekacauan sosial yang sudah menampakkan dirinya. Sangat menarik perhatianku, Pilatus mengingkari suara hatinya sendiri. Ia sadar bahwa tidak ada satupun kesalahan pada diri Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Apakah semata karena desakan massa sehingga Pilatus memutuskan hukuman mati pada Yesus? Bukankah Pilatus seorang wali negeri yang berkuasa atas nama Kekaisaran Romawi? Apakah dia takut membebaskan Yesus? Aku mengidentifikasi diri pada pergulatan batin sebagaimana dialami Pilatus. Peperangan batin bagaikan perang Rusia-Ukraina terjadi antara mengikuti arus batinku dan arus massa. Tentu aku berpihak dan memperjuangkan arus batinku. Namun demikian, mau tidak mau aku merasakan tekanan begitu kuat padaku untuk mengikuti arus massa. Pilatus menyatakan di hadapan massa bahwa Yesus tidak bersalah sehingga tidak dapat dihukum mati. Pilatus pun sudah memberikan alternatif agar Yesus tidak dihukum. Namun tampak begitu kuat tekanan massa terhadap Pilatus sehingga ia akhirnya memvonis Yesus dengan hukuman mati. Tidak jarang aku berkata, berbuat dan bersikap sebagaimana Pilatus. Apa yang kukatakan, apa yang kuperbuat dan sikapku bertolak belakang dengan yang kukehendaki. Aku mengingkari hati nuraniku sendiri. Tekanan dari luar tentu sangatlah kuat. Aku cenderung ikut arus dari luar. Aku pun seperti Pilatus. Aku mengadili Yesus. Apakah Yesus bersalah dalam hidupku? Apakah Yesus telah melanggar tatanan dalam hidupku? Apakah Yesus telah menyulitkanku, mempersulit, dan menyusahkanku? Aku sadar, aku mengadili Yesus karena dihadapkan pada kenyataan bahwa aku menghidupi hidup Yesus. Pergerakan massa yang membawa Yesus kepada peradilan Pilatus ada padaku. Ini terjadi karena kejati dirianku di tengah masyarakatku ditentukan oleh Yesus. Tatkala dipertanyakan imanku, saat itulah Yesus yang dipertanyakan. Orang memandang diriku sebagai orang Kristen karena keyakinanku akan Yesus. Aku pun seperti Pilatus. Aku tahu dan sadar bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun pada Yesus. Aku menyatakan kepada diriku sendiri dan orang lain tentang Yesus ini. Aku berusaha melepaskan Yesus dari amukan banyak orang, persis seperti Pilatus yang menyerahkan Yesus pada peradilan Herodes yang juga tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Pilatus pun telah menawarkan Barabas sebagai pengganti Yesus. Namun justru Barabaslah yang dilepaskan. Peperangan batin dimenangkan oleh tekanan dari luar. Pilatus tidak sanggup mempertahankan keyakinannya bahwa Yesus sungguh tidak bersalah. Yesus diserahkan Pilatus kepada massa untuk menjalani hukuman mati. Itu berarti bahwa Yesus harus menjalani penyaliban. Demikian pun diriku. Aku terbiasa untuk mencari selamat. Aku tidak mau dicibir oleh orang-orang di sekitarku karena berbeda. Karena itulah pemikiran dan perasaanku terasakan makin jauh dari kehidupan Yesus. Peristiwa pengadilan terhadap Yesus dengan tajam membuka kegelapan ruang batinku, bagaikan pisau yang tajam
Cahaya itu menyakitkan batinku karena mempertontonkan peperangan batinku yang sebenarnya. Aku menjadi hakim atas hidup Yesus. Aku mengadili bukan ketidakadilan. Aku mengadili keadilan yang seharusnya aku perjuangkan untuk tetap tegak. Sungguh aneh, tapi itulah kenyataannya. Tentu tidak hanya diriku, umat beriman pun mengalami betapa keras peperangan batin tatkala dihadapkan pada realitas hidup Yesus. Bukankah orang beriman seharusnya menyerupai Yesus? Sebagaimana Pilatus, umat beriman seharusnya meyakini sungguh bahwa Yesus tidak bersalah. Namun seharusnya orang beriman jangan seperti Pilatus yang kalah dengan tekanan dari luar. Bukankah orang beriman seharusnya berpegang pada keyakinannya? Satu pertanyaan besar muncul dalam diriku. Apakah aku akan sama persis seperti Pilatus yang menyerah pada tekanan dari luar? Tontonan Pilatus berhadapan dengan massa Yahudi pada waktu itu menyadarkan dan menumbuhkan niat untuk tidak menjadi Pilatus. Aku sadar bahwa aku tidak boleh bersikap atau mengambil keputusan seperti Pilatus. Bagaimanapun aku harus melepaskan Yesus. Perjalanan hidup selama ini menyadarkan diriku bahwa situasi yang dihadapi Pilatus tidaklah mudah. Sama halnya diriku tatkala dihadapkan dengan kenyataan bahwa diriku sungguh berbeda. Aku tidak bisa mengikuti kebiasaan masyarakat yang tidak bisa aku jalani. Aku merasa terganggu dengan kebiasaan-kebiasaan di luar kebiasaanku. Akankah aku memberitahu mereka dan berusaha mengubah kebiasaan-kebiasaan itu? Umat beriman tentu mengalami seperti Pilatus dan diriku. Tidak hanya mengalami peperangan batin, tetapi sekaligus menyerah pada tekanan. Makin lama, karena terbiasa, akhirnya terseret arus kebiasaan masyarakat. Lebih dari itu, menjadi bagian dari masyarakat yang tidak selalu selaras dengan keyakinan imani. Aku hanya berharap tidak berakhir seperti Pilatus tatkala berhadapan dengan Yesus. Aku tidak mau jatuh seperti Pilatus yang menyerahkan Yesus sebagai pemberontak sehingga layak dihukum mati. Jikalau aku berbuat demikian, bukankah aku menyingkirkan Yesus? Aku tidak mau seperti Pilatus yang tidak mau bertanggung jawab atas keputusan yang menentukan hidup mati seseorang. Keputusan Pilatus telah menyebabkan penderitaan dan kematian Yesus. Jelas, aku tidak mau. Tuhan Yesus, jauhkanlah Pilatus daripadaku. Amin. Selamat merayakan Minggu Palma.